Bab 1156. Harta bagus. Melihat tatapan penuh harap Shiro, warrior yang tersenyum kecil, mengambil batu kecubung dari cakar Shiro, dan mengusap kepala Shiro sambil berkata, "Luar biasa." Mendengar pujian warrior yang, wajah Shiro tiba-tiba menunjukkan senyum cerah, lalu cakarnya memegang pipi warrior yang dan terus mengusap dahi warrior yang. Warrior yang mengusap kepala Shiro dengan lembut, lalu berkata, "Bisakah kamu merasakan di mana ada harta karun di sini?" Shiro melihat sekeliling, mengendus ringan, dan tiba-tiba, matanya menyala dan cakar kecilnya menunjuk ke kejauhan. Melihat hal ini, warrior yang sangat gembira, setelah menelan dua bagian dari batu kecubung di tangannya, dia bergerak dan hanyut di kejauhan. Dia memanggil Shiro karena Shiro adalah benda spiritual langit dan bumi dan memiliki kemampuan alami untuk merasakan harta, terutama energi hitam. Jika dia mencarinya sendiri, dia pasti tidak akan menang dari kelompok pasukan itu, tetapi dengan Shiro, itu akan berbeda. Dengan Shiro di dekatnya, dia bisa selangkah lebih maju dan tahu di mana harta itu berada. Ini juga alasan dia keluar dari pasukan penelan jiwa. Mungkin lebih aman tinggal di pasukan penelan jiwa, tapi dia tidak bisa memulihkan kekuatan sama sekali, karena pasukan penelan jiwa tidak akan memberinya harta atau batu energi meskipun mereka mendapatkannya. Chelsea Mu juga secara khusus menargetkannya, tidak mungkin baginya untuk memulihkan kekuatan di sana. Oleh karena itu, dia diam-diam keluar dari pasukan penelan jiwa sambil memanfaatkan kericuhan. Tentu saja, karena takut Chelsea Mu akan membuat masalah lagi, dia menggunakan domain pedang untuk menyembunyikan auranya saat dia pergi. Mengikuti bimbingan Shiro, warrior yang bergerak maju, tetapi dengan hati-hati, menghindari orang sebanyak mungkin. Meskipun dia memiliki sedikit kekuatan sekarang, dia masih harus tetap rendah hati. Sekarang, tujuan utamanya adalah menemukan harta karun, terutama energi spiritual, untuk menyembuhkan luka terlebih dahulu. Tiba-tiba, warrior yang berhenti, tidak jauh darinya, adalah istana bobrok, tingginya hampir 1000 kaki, puncak istana seolah diratakan oleh pedang, halus seperti cermin. Di tengah istana, ada 3 karakter besar, aula ksatria. Di tanah di bawah istana, ada beberapa retakan dengan panjang dan lebar hampir beberapa ratus meter, warrior yang meliriknya, dan dengan penglihatannya, dia bahkan tidak bisa melihat dasarnya. Warrior yang sedikit mengernyit, apa yang pernah sekte ini alami sebelumnya. Ini sangat menyedihkan. Di bahu warrior yang, kaki kecil Shiro menunjuk ke istana di kejauhan, seolah menyuruh warrior yang pergi. Warrior yang mengangguk sedikit dan hendak pergi. Tiba-tiba, wajahnya sedikit berubah, dan dia dengan cepat bersembunyi. Segera, sesosok terbang di kejauhan. Kemudian, seorang pria paruh baya muncul tidak jauh darinya dan melihat istana. Pria paruh baya itu tampak bahagia, tubuhnya bergerak, dan dia terbang menuju istana. Namun, begitu pria paruh baya itu tiba di gerbang istana, sambaran petir tiba-tiba melesat keluar dari istana dan langsung mengenai pria paruh baya itu. Pria itu menjerit dan terbang terbalik beberapa ratus meter, lalu tidak bergerak. Mata warrior yang sedikit menyipit, pria paruh baya itu pendekar suci tingkat tinggi. Dia langsung terbunuh seperti ini. Apakah ada orang di istana? Warrior yang menggelengkan kepalanya, pasti tidak ada siapa-siapa, karena dia tidak merasakan nafas kehidupan. Tidak seorang pun, artinya, ada formasi. Jika ada formasi, berarti mungkin ada batu kecubung. Karena adanya batu kecubung maka formasinya bisa terjaga.
Memikirkan hal ini, senyum muncul di sudut mulut warrior yang. Dia bergerak dan mendekati tubuh pria paruh baya itu. Dengan gerakan dengan tangan kanannya, cincin penyimpanan di tangan pria paruh baya itu langsung terbang ke tangannya. Melihat sekilas, warrior yang langsung girang, karena di antara pria paruh baya cincin penyimpanan itu terdapat satu batu kecubung dan lebih dari 20.000 batu tingkat energi unggul. Warrior yang menelan batu kecubung dan batu energi tingkat unggul disimpan di cincin penyimpanan karena telan satu persatu hanya buang-buang waktu. Setelah menyimpan batu energi tingkat unggul, warrior yang bergerak ke pintu gerbang istana, bukannya masuk langsung. Dia menggunakan domain pedang untuk menyembunyikan aura, dan kemudian menambahkan hukum kegelapan untuk mengubah dirinya menjadi bayangan dan menghilang ke dalam istana. Memasuki aula utama, warrior yang menggunakan domain pedang untuk menyelimuti seluruh aula. Segera, sudut mulutnya sedikit terangkat, tubuhnya bergerak, dan dia datang ke sudut aula. Ada pilar batu di sudut itu. Warrior yang menjentikkan jarinya, pilar batu itu langsung menghilang, dan dua batu kecubung yang memancarkan cahaya ungu muncul di hadapan warrior yang. Sudut mulut warrior yang meringkuk, mengambil batu kecubung dan menelannya, lalu sampai ke tiga sudut lainnya, segera ada 6 batu kecubung di tangannya. Tanpa ragu, dia langsung menelan ke 6 batu kecubung. Batu kecubung masuk ke tubuhnya, pusaran pusat energi berputar, dan tak lama kemudian, energi spiritual itu tersedot oleh pusaran pusat energi, dan tak lama kemudian, jejak energi ungu kosmik dari energi pusaran pusat mengalir keluar, dan kemudian semua energi ungu ini secara otomatis menyebar ke seluruh bagian tubuhnya untuk memperbaiki tubuh. Merasakan energi ungu dalam tubuh yang terus-menerus memperbaiki tubuh, warrior yang tidak bisa menahan senyum di wajahnya, tubuhnya pulih, dan dia memiliki kekuatan untuk melindungi dirinya sendiri. Tempat hantu ini kurang aman dibandingkan dunia spiritual. Tiba-tiba, dia mengerutkan kening, matanya sedikit tertutup, dan pikirannya masuk ke dalam tubuh. Di sekitar jantungnya, ada 3 benang sutra merah tua. Sinar kosmik. Wajah warrior yang menjadi gelap, dia melupakan hal ini. Meskipun dia tidak tahu apa itu sinar kosmik, dan tampaknya cukup sunyi sekarang, tetapi dia tahu bahwa benda ini jelas tidak sederhana. Kekuatan Putri Kaisar menantang langit, namun terluka parah dan jatuh alamnya, mana mungkin benda ini sederhana. Warrior yang merenung sejenak, dan dia mulai mendorong jejak energi ungu untuk mendekati sinar kosmik. Pada saat ini, salah satu sinar kosmik tiba-tiba bergerak. Tepat saat bergerak, warrior yang runtuh ke tanah, dan seluruh tubuhnya mengejang. Untunglah pusaran pusat energi tiba-tiba bergerak. Setelah pusaran pusat energi bergerak, sinar kosmik tiba-tiba mereda, hanya bercokol di sekitar jantung pembunuhan warrior yang. Sekitar 1/4 jam kemudian, wajah warrior yang terdistorsi kembali normal. Dia memandang Shiro yang khawatir, tersenyum sedikit, dan berkata, "Tidak apa-apa." Shiro terbang ke bahunya, dan cakar kecilnya memeluk lehernya, menggosok kepalanya dengan ringan ke pipi warrior yang. Berbaring di tanah, warrior yang mengingat adegan sebelumnya dengan ngeri di matanya. Barusan, dia merasa seolah-olah akan roh binasa. Jika bukan karena pusaran pusat energi berputar, dia mungkin sudah berubah menjadi ketiadaan sekarang. Melihat 3 sinar kosmik merah tua di tubuhnya, warrior yang sempat ketakutan, kini tahu mengapa pusaran pusat energi tidak menyedot pihak lain atau menghancurkannya begitu saja. Pusaran pusat energi juga dalam keadaan cedera parah, diperkirakan dalam keadaan sekarang, dia tidak dapat sepenuhnya menghancurkan ketiga sinar kosmik ini. Kalau tidak,
itu akan tersedot secara langsung, daripada sekedar menekan. Warrior yang tidak berani memprovokasi sinar kosmik lagi. Dia menemukan bahwa selama dia tidak memprovokasinya, sinar kosmik tidak memprovokasi dia. Bahkan jika energi ungu mengalir di atasnya, itu tidak melawan. Meski begitu, warrior yang masih sedikit khawatir. Benda ini terlalu berbahaya. Jika tetap berada di dalam tubuh, jika ada masalah, dia akan dipermainkan sampai mati. Tapi dia tidak berdaya saat ini. Mengambil napas dalam-dalam, warrior yang menarik kembali pikirannya dan mengabaikan masalah sinar kosmik untuk saat ini. Dia melepas pakaian di dadanya dan menunduk, luka di dadanya telah disembuhkan oleh energi ungu kosmik. Setelah istirahat lagi, warrior yang bangun, lalu mengusap kepala Shiro di pundaknya, dan berkata dengan lembut, "Kita mau kemana sekarang?" Shiro menunjuk ke kedalaman aula. Warrior yang tidak ragu-ragu, menggerakkan tubuhnya dan menyapu ke kedalaman aula. Semakin jauh dia pergi, semakin terkejut warrior yang, karena dia menemukan bahwa aula besar ini ternyata memiliki aula di dalam aula, dan ada banyak aula yang lebih kecil di kedalaman aula ini. Segera, keterkejutannya berubah menjadi kegirangan, karena dia datang ke depan sebuah aula kecil yang disebut Paviliun Senjata Dewa. Aula kecil juga memiliki formasi, tetapi lemah dan hampir dapat diabaikan. Setelah memasuki Paviliun Senjata Dewa, mata warrior yang tiba-tiba berbinar. Karena di Paviliun Senjata Dewa terdapat hampir 500 pilar batu kristal, dan di dalam pilar batu kristal ini masing-masing terdapat senjata hitam dan yang terendah adalah tingkat dewa. Menjadi kaya. Pergelangan tangan warrior yang bergerak sedikit, sarung pedang kuno muncul di tangannya, dan dengan lambaian tangan kanannya, pilar-pilar batu kristal itu hancur, dan tiba-tiba, beberapa energi spiritual berhamburan darinya. Senjata itu tentu saja membutuhkan pemeliharaan energi spiritual, jika tidak, bahkan senjata calon tingkat kaisar akan menjadi abu setelah puluhan ribu tahun. Setelah energi spiritual itu keluar, Shiro membuka mulutnya dan menarik napas. Semua energi spiritual jatuh ke perutnya. Segera, 10 batu kecubung muncul di depan warrior yang. Warrior yang memeluk Shiro dan menciumnya dengan keras, lalu tersenyum, "Kamu adalah bintang keberuntunganku." Memang, jika Shiro tidak ada, dia mungkin masih berada di belakang pasukan penelan jiwa, memikirkan bagaimana cara memungut barang secara diam-diam. Shiro dicium oleh warrior yang, wajah kecilnya sedikit tersipu. Tentu saja alasan mengapa dia tersipu hanya karena ketika dia melihat macan tutul ungu dicium oleh warrior yang sebelumnya, macan tutul ungu tersipu, jadi sekarang dia juga tersipu. Setelah mengambil semua senjata di sakunya, warrior yang hendak pergi. Tiba-tiba, Shiro menunjuk ke dinding batu di kejauhan. Warrior yang menjentikkan jarinya tanpa ragu, dan sinar energi pedang melesat keluar. Dinding batu hancur, dan segera sebuah ruangan rahasia kecil muncul di depan warrior yang. Di dalam dinding batu, ada 2 pilar batu putih bersih. Di dalam pilar batu di tepinya ada busur merah menyala, di tengah tubuh busur adalah versi miniatur ganas dari kepala naga. Kepala naga memiliki mulut ganas terbuka, menunjukkan gigi tajam dan ingin memilih seseorang untuk digigit. Busur di kedua sisi kepala naga itu seperti 2 tubuh miniatur naga dewa yang ditarik lurus. Di sebelah busur merah menyala, ada 2 panah merah menyala. Warrior yang menemukan bahwa keduanya terbuat dari sisik naga merah menyala. Mata warrior yang tertuju pada barisan kata di bawah pilar batu putih, busur naga api, calon tingkat kaisar,
Jika jiwa naga tingkat kaisar disegel di dalamnya, dapat merangsang kekuatan naga, dan busur ini juga akan menjadi tingkat kaisar. Warrior yang melambaikan tangan kanannya, pilar cahaya putih menghilang, dan dia menyimpan busur dan anak panah naga api. Dia tidak tertarik pada busur. Dia berbalik untuk melihat pilar batu lain. Melihat apa yang ada di sorot cahaya, mata warrior yang tiba-tiba menyala dan berkata, "Harta bagus. Aku kebetulan bisa menggunakannya." Bersambung.